Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Cuman gini kan, gini nih, ada satu momen pasti kamu pegang handphone dong selama karantina. Nah, ketika pegang handphone, kamu pasti buka media sosial, ya kan? Iya. Dan kamu pasti, ini pastilah kamu ada bacain komen. Enggak. Iya. Ini satu hal nih, Kak. Aku jujur ya, dari awal audisi nggak pernah baca komen. Oh, Jadi kalau sebenarnya itu tips yang bagus ya. Iya, Terus, ini terus. makanya aku penasaran. nggak pernah, aku adalah kontesan yang nggak pernah baca komen. Bahkan ketika dikasih akses HP, aku nggak membaca komen. Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu dapat handphone? Dikasih ini kan, dikasih PR sosial media, upload sesuai sama yang diinstruksikan, selesai jebret udah. Gitu. Mungkin dia bacain nuklir. Ya, dia mungkin lebih Tapi tertarik. iya. Nanti aja. Tapi nanti kita bahas tentang itu ya, karena aku penasaran banget nih. Jadi kamu bener-bener nggak pernah bacain komentar? Kamu tidak ada niatan untuk membaca komentar, itu kenapa? Ini sih, karena kan dari awal, gimana ya Kak? Aku itu suka banget nyanyi ya. Nah, kita kan diekspos di sini kan. Yes. Orang itu boleh banget berkomentar apapun. Betul. Apapun. Dan bebas, karena musik itu sebagus-bagusnya orang ngerasa musik itu bagus, di sisi lain bisa orang ngerasa itu nggak sebagus-bagusnya Iya, nggak bagus. idealisnya beda-beda. Iya, dan vice versa gitu. Dan menurutku bebas orang mau berpendapat apapun, karena aku di sini diekspos sedemikian rupa. Cuman ya, aku ngejaga diriku aja dalam konteks supaya, karena aku orangnya kan gampang ke ini ya sama orang ya. Kamu ke-trigger gitu. Iya, gampang ke-trigger dalam konteks kayak aku tuh kalau ada saran tuh jadi, wih saran gitu. Kamu masukin Masuk semua. Jadi ngefilternya suka bingung. Oh, Jadi I maksudnya, see. jadi Kehilangan diri sendiri nanti. ya, jadi biar fokus aja sama yang yang apa? emang diri kamu aja. Ya, biar ngegapnya yang di sekitarku aja gitu. Kan udah ada vokal direct, udah ada vokal coach, Betul, udah ada betul. mentor. Betul. Gitu. Tapi ini menurut aku bener sih, karena Bener-bener. kadang kalau misalnya kayak kita bacain komen, orang kan kayak tadi dia bilang, komen itu orang bebas. Mau komen negatif, mau komen positif, itu suka-suka hati mereka, ya kan? Nah, kalau kita ngebacanya komen positif pasti kayak, iya ampun, iya. Begitu baca komen negatif kayak lemes. Terus akhirnya kayak bete, mood breaker lah, mood breaker gitu kan. Nah, ini sebetulnya salah satu cara yang Bener. paling benar ketika Keren. kalian ikut Kamu keren. ajang atau ikut Kita tepuk tangan dulu buat Marisa. Setahu aku kamu tuh preman keyboard, bener nggak? Preman keyboard Terus kenapa tiba-tiba Bentar, jadi preman panggung? Preman keyboardnya gimana? Keyboard, bukan keyboard. keyboard atau keyboard? Keyboard QWERTY. QWERTY. Oke, jadi di depan komputer. Yes. Iya, maksudnya iya. Kenapa bisa begitu? Enggak, dibilang preman panggung juga, gue nggak ngerasa kayak preman panggung sih sampai sekarang Kak. Ya, Lebih kayak dia bukan preman sih bukan sebetulnya. preman panggung. Iya, masih kicut kecit sih di atas panggung. Preman keyboard tuh berarti kan lu tiap hari gini. Heeh. Terus kok bisa tiba-tiba saya mau menyanyi gitu, tiba-tiba ting, saya mau nyanyi. Iya ya. Kenapa ya? Kesambut apa ya? Kalau kamu nanya sama saya lagi, saya Ya, nggak sama siapa? Kenapa ya? Gimana ini? Gimana kenapa nih? Jadi gimana? Kenapa kamu memutuskan tiba-tiba untuk Kenapa? oke nih gue pengen nyanyi. Mungkin selama ini lu nyanyi sendiri. Atau kapan deh pertama kali kamu tahu ternyata saya bisa nyanyi nih? Kalau bisa nyanyi, kalau bisa itu konteksnya berarti bagus nggak sih Kak? Bisa? Ya bisa nyanyi. Kalau aku sih ngerasa aku suka Ya, nyanyi. itu boleh. She loves to sing. Suka You banget love to Iya, sing. Dari suka. kapan? Dari nggak inget kayaknya dari jebret lahir dari ini ini live udah ini bernada udah ya? udah Berarti dari- do re mi fa sol la si do. Iya benar benar. Sebelumnya berarti kamu pernah ngikutin ajang atau nggak ajang lah. Sebelumnya kamu pernah bernyanyi di depan banyak orang nggak sebelum ikutan X Factor ini? Enggak. Jadi aku nyanyi tuh di kamar mandi, di rumah, di mobil, dimanapun sebenarnya. Tapi bukan untuk dipresentasikan ke orang lain kayak gitu. Tapi keluarga tahu dong. Keluarga tahu, tapi tahu yang sangat terganggu karena gue literally gue lagi belajar nih, gue nyanyi, gue lagi masak, gue nyanyi, gue ngapain gue nyanyi. Jadi mereka yang kayak udah gitu, stop, gitu ya? Gitu iya. Karena kalau nyanyi dulu. Jadi gimana coba? Coba ceritanya dong. Story. Itu kagak. Jadi gimana coba? Jadi kan suka banget nyanyi ya. Tapi kayak sampai kapan nih suka nyanyi tapi pengen ada rasa pengen kayak gimana sih rasanya kalau orang lain denger nyanyi reaksinya dalam konteks yang berani diekspos. Kalau selama ini kayak gue kan suka nyanyi Kak, tetapi gue nyanyi di mana aja dan responnya orang kayak gini. Gue lagi
buang air nih di kamar mandi umum. Mau gue nyanyi gue keluar kamar mandi, orang yang lagi di kamar mandi gitu gini. Apa sih suara kok kayak gitu? Masa sih? Ih kagak percaya. Beneran orang gue respon ke orang ke gue tuh kalau dengar gue nyanyi tuh kayak gitu, bukan konteks yang pada akhirnya gue bilang, ya gue kayaknya udah saatnya nih berani keluar kandang. Oke, gue setor video ke temen gue, kata temen gue upload ya. Dia-uploadin sama dia, di X Factor. Dia yang Di-uploadin sama temennya Iya. dan sekarang berujung dia udah sampai di 5 besar. luar biasa. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau suara kamu kan dari tadi bilang kan agak kamu bilang kurang bagus gini karena orang lain begini gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau kamu tuh unik gitu? Dari segi suara, personality gitu, unik gitu. Dan X Factor itu emang nyari X. Karena Karena kalau suara bagus tuh banyak sekali. orang penyanyi punya suara bagus banyak. Wih. Cuman punya suara yang berkarakter itu nggak banyak. Semua, iya. Nggak semua orang bisa punya suara ngerasa nggak berkarakter. itu? Enggak lagi. Oh, Yang bikin kamu nervous tuh apa sebenarnya di panggung? Kan banyak nih. Banyak. Apa tuh? Banyak faktor yang bikin nervous. Itu juga PR gue waktu kemarin lagi di sana sih. Kayak gue harus ngelis apa aja sih yang bikin gue nggak pede. Ya, nervous. Pertama gue nggak pede. Kedua gue nggak yakin sama diri gue sendiri. Ketiga kayak gue rasa takut ketika karena biasanya kan nyanyi sendirian ya kak. Ya. Ditatap orang tuh jebret, rasanya tuh kayak gimana gitu. Kayak diintimidasi. Iya, terus pas lu lagi nyanyi orang bereaksi kayak ngobrol, ih gue salah apa ya? Oke. overthinking. Jadi Berarti banyak Iya. ramai di kepalanya Iya, ramai. sedangkan ketika lu nyanyi harusnya lu tuh lepas, lu lupa lu ngapain karena lu nyanyi. Tapi ketika lu nyanyi, lu mikir, lu nggak nyanyi. Ya kenapa kamu bisa sukses membawakan lagu Lagumu sendiri padahal sendiri. kamu bilang kamu nervous gitu. Kalau ditanya kenapa bisa sukses, itu mesti tanya sama abang-abang kakak yang juri ya, kenapa suka ya. Tapi kalau misalnya gue balik dari pertanyaannya, lebih kayak gue pengen memperkenalkan sih salah satu kayak apa, makanya gue ngebawain lagu gue sendiri. Karena Oke. ini pertama kali nih kak, gue ngebawain lagu gue sendiri. Dan kalau kakak, gue pengen sharing aja, bawain lagu sendiri tuh rasanya kayak telanjang. Karena kan gue curhat sama Iya. lagu. Iya, Ketika iya, gue nyanyi lagu gue sendiri Benar, kayak benar, telanjang benar. gitu, kayak dipapar sama Benar, orang. Coping mechanism, apa yang gue lakuin gitu ya. Iya. Itu banyak Untuk sih, Kak. menghadapi nervous itu. Menghadapi nervous kayak di panggung tuh mengalir aja gitu, kayak kalau tiba-tiba gue jadi kayak begitu kaku segala macemnya, nggak bisa ngomong keluh untuk menghadapi nervous itu. Tapi kalah rasa takut itu sama seneng lu nyanyi gak sih? Iya, benar. Kayak lu pengen Karena nyanyi. passion lu ya. Iya, mau orang lain gak suka pun gue nggak bisa, gue suka nyanyi bro, maaf. Bagus. Tapi balik lagi sama lagu lu yang lu bawain waktu audisi. Itu lagu lu sendiri itu emang kisah hidup lu yang lu curahkan ke lagu. Literally kisah hidup lu. Atau kisah orang lain. Wih, Atau gitu. kisah yang salah. Atau Weh. kisah yang ingin kau alami. Wih. Nanti akan menjadi Tapi itu kisah yang bisa tuh kak, kisah yang ingin gue alami. Kayaknya bener tuh ke situ arahnya. Karena kan Oke. gue senang di rumah kan. Terus gue ngebayangin diri gue, karena menurut gue rumah itu bukan bangunannya tapi orangnya. Jadi bayangan gue suatu saat nanti ketika ketemu orang yang jadi rumah gue nanti. Oh. Obrolan seru ini bisa kalian dengerin di Spotify. Sampai ketemu lagi X Bye bye. Sarangnya. Sarangnya. I love you.